Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Ikhlas semuanya nih, kita lagi ada di Jalan Cipedak, Srengseng Sawah nih. Ada temannya siapa? Artis pelawak kecil nih. Namanya Farley. Nah, temannya katanya anaknya sakit leukemia. Ya, coba kita datangi dan kita lihat keadaannya gimana. Anak masih umur di bawah 5 tahun lah, masih balita. Coba kita lihat keadaannya. Ayo terus ikutin kita, sahabat Al-Ikhlas. Obat ini di musola nih, karena katanya rumahnya kecil katanya. Itu dia tuh anak itu. Assalamualaikum Bu. Oh itu anaknya tuh, lihat satu anak itu yang sakit leukemia. Umurnya berapa Bu? 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 7 bulan. Bapaknya mana Bu? Bapaknya? Pak, ayo Pak. Assalamualaikum Pak. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Bu, Pak, kita baru ketemu ya Pak ya? Gitu. Sakit apa Pak? Leukemia sudah berapa? Divonisnya sudah sama dokter sudah berapa lama Pak? Baru sebulan ini. Efeknya apa dia? Awalnya kenapa gara-garanya? Awalnya panas. Panas terus Bu? Itunya kelenjarnya pada nongol. Badannya sudah biru-biru atau gimana? Itu kan efeknya ciri-cirinya seperti itu Pak. Enggak ada mimisan. Cuma memang perutnya jadi gendut. Iya perut besar. Gitu ya. Ibu tahu sakit leukemia itu apa? Kata dokter sudah dijelasin. Ya jelasinnya sih nggak lengkap banget, cuman Ini saya jelasin lagi sedikitnya. Saya juga pernah waktu itu ngobatin sakit leukemia ya Bu. Leukemia itu atau disebutnya kanker darah Pak. iya. Kanker darah di tulang belakang. Gitu. Pengobatannya di Singapura pencangkokan tulang belakang, di Cina sudah ada gitu ya Pak ya. Tapi anak sekecil ini kan kasihan juga ya Bu ya gitu. Yang kedua di sel tulang belakang itu dia tidak bisa terlalu banyak memproduksi sel darah putih gitu atau leukosit gitu. Kita doain ya Bu, semoga anak ini sehat kembali. Ini anak berapa? Anak ketiga Anak pertama kedua sudah besar Bu? sudah. Ibu kerja atau tidak Bu? Bapak kerja Pak? Alhamdulillah Pak, saya doain sabar ya Pak, tetap semangat terus. Kesembuhan milik Allah ya Bu. Nanti saya kasih obat-obatnya sunnah Rasul kok Bu, semua insya Allah nggak beratin biaya yang pertama, dan yang kedua meminum air alkalin yang rutin gitu. Nanti saya buatin juga air alkalin, cara pembuatannya seperti menyediakan kendi gitu Bu. Gitu. Jadi kita buat beneran sedemikian rupa dan kesembuhan tetap milik Allah ya Pak ya. Ingat Bu, saya datang ke sini, Ibu nggak usah mikirin apa-apa, biayanya gratis ya Bu. Doakan saya biar saya sehat, orang-orang yang nggak mampu, yang sakit frustasi kan bisa saya tolongin dan kita sampein ya Bu. Kita dakwakan sekalian dan doakan saya ya Bu, biar saya dan tim bisa diridhoi dan dirahmati oleh Gusti Allah, biar semakin lagi taat ibadahnya ya Bu ya. Pokoknya Pak, itu tujuan saya buat acara YouTube ini sih Pak. Sebenarnya itu Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dek. Itu dipanggil Om. Dedek. Itu dipanggil Om. Dedek. Dedek mau sehat nggak? Mau nggak? Itu ditanya. Dedek mau jadi? Emang ini agak keras ini. Iya gitu. Dia ini nggak boleh sedih Bu. Saya kasih tahu sama Ibu. Ini saya kasih tahu, kalau ada sakit kanker Pak, sedih, nangis itu nanti di dalam tubuh manusia ada zat asam. Nah itu yang memakan kanker. Makan roti-roti, tepung-tepungan juga nggak boleh. Makannya gandum Pak sebenarnya gitu ya. Digandum aja. Jadi gantinya Gandum gitu. Terus gula-gula nggak boleh, manis-manis. Itu nggak boleh Pak. Karena kanker makanannya itu. Gitu. Ya kan ini untuk mencegah Pak. Contohnya ya Pak. Gitu, gula dikurangin ya Bu. Saya mohon sama Ibu sama Bapak, gula dikurangin. Gitu. Nih artinya, Parle sini Parle. Wah ini dia nih yang ngasih tahu saya nih. Si Parle. Nih saya nih Pak, teman Bapak Farley nih gitu. Dia teman kecil dari Teman kecilnya nih. teman kecil. Ini Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Ada apa nih ya rame-rame? Ada apa ini? Ini Bang, kami dari pengobat Alislah. Al-Ikhlas, Oh, Malih. Kalau Alislah mau kelas sebelah. Iya gitu. Ini Bang, udah tahu ente gara-gara pengobatin jadi syuting terus. Gue doain biar rame terus. Oh, ya. Sampai tahu dikasih program kan. Ya, jadi buat para netizen ini sahabat saya, adik saya namanya Bang Reja. Oh, kesana ya? Ya, namanya Bang Reja. Aduh. Kalau ada pepatah mengatakan don't judge the book by its cover. Jangan dibuka sama cover-covernya. Oh, salah. Jangan lihat orang dari casingnya. Kelihatan memang umurnya masih muda, tapi ya
Kalau Allah punya mau ya insya Allah wasilahnya bisa beliau. Jadi buat para netizen, saya nggak pernah mau ria ataupun promo, tapi sebagai sama muslim diwajibkan kita untuk saling tolong menolong. Insya Allah kalau memang para netizen ya ada punya koslet dikit tuh badannya, ya mungkin bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Insya Allah ini beliau lillahi ta'ala, jadi jangan takut masalah budget 0%. Bener nggak pernah pengalaman nggak waktu itu? Ya, jadi saya Farli SMS, saya bicara atas nama pengalaman pribadi. Ibu saya itu stroke, tidak bisa jalan. Waktu itu saya mau datang untuk mau bawa pampers, karena ibu saya bisa jalan. Saya tanya, "Mah, bisa jalan?" Dia tuh ada anak muda, ganteng, cuman badannya ada gede gitu ya. Iya, namanya. Siapa nggak tahu lah. Ya mungkin ya Allah punya jalannya. Tiba-tiba sementara saya udah kenal sama beliau gitu, tapi belum pernah nemenin beliau untuk nyerpis badan orang lah bahasanya, karena semua ilmu pasti datangnya dari Allah gitu. Benar. Nah ternyata begitu saya call ibu saya, "Mah, ini ada teman abang, ya siapa tahu mama mau ditotok lah bahasanya gini-gini." Pas di call ternyata, ganteng sini kemari lagi gitu. Ternyata yang ngobatin ibu saya, yang ngobatin ibunya Farli SMS dari stroke ngesot bisa jalan, ya makhluk ini. Nah, jadi jangan lihat siapa-siapanya, karena zaman dahulu juga orang kalau menolong tidak harus lihat casing, tidak harus dengan seragam dan segala macam, yang penting innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita benar, orang yang ditolong ikhlas, Allah punya ridha, Allah punya mau, insya Allah jalan. Bener ya? Bener banget. Dan sekarang hari ini saya pengen menyaksikan bagaimana pengobatan untuk nyerpis badan. Kebetulan bapaknya anak yang dapat berkah ini adalah sahabat saya lama, ini Mas Adi, ini Mbak Ani, sahabat saya lama, belasan tahun saya kenal beliau. Tiba-tiba beliau berdua dapat anugerah dari Allah, titipan. Nah, masalahnya titipannya itu agak mengganggu, jadi biar Pak dokternya yang beresin. Ini tukang solder gitu, mau nyolder timah-timah yang gak beres. Dokter Rodolfo dong? Dokter Rodolfo zaman dulu dong. Kenapa ini pembuahannya beliau ya begini santai, karena biar secara psikologis orang yang sedikit ada gangguan kasar itu nggak merasa dia akan didatangin oleh orang yang serem atau segala macem. Karena buat apalah sebuah casing tapi kalau ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Jadi sekali lagi kita bukan karena lantaran beliau sakti, saya berani jamin beliau tidak sakti, tapi beliau wasilah. Allah lah yang bikin beliau bisa seperti ini. Oke netizen, jangan lupa nama akunnya apa? Pengobatan Al-Ikhlas. Pengobatan Al-Ikhlas. Kenapa beliau harus bikin tayang sebuah YouTube? Karena beliau mungkin pernah dapat nasihat dari guru-guru atau bagaimana sih juga nggak tahu, bahwa yang namanya ilmu bukan sebuah anugerah tapi adalah sebuah amanah. Kalau dia tidak menyampaikan akan menjadi beban dan dosa bagi beliau. Makanya dia pengen supaya orang-orang yang koslet itu bisa diberesin mesinnya. Iya. Jangan lupa subscribe, like dan klik lonceng akun namanya Pengobatan Al-Ikhlas. Pengobatan Al-Ikhlas. Bukan karena beliau sakti, tapi semua karena Allah. Bismillah. Wih, luar biasa. Kecil-kecil ngomongnya tua juga ya. Oh, saya baru ngapain. saya pikir masih anak PAUD mana ini gitu. Jadi saya main layangan ya. Makasih Bang Farli. Oh, siap, Makanya kabarin saja kalau ada Siap, teman-teman yang pokoknya. sakit, bagi Benar. yang benar membutuhkan gitu. Tenang Pak, saya bilang sama Pak. Makanya ikhlas ini ya karena Allah, bukan karena apa ya Pak. Gitu. Dan saya bilang di sini ya semua karena Allah sembuh enggaknya. Ini yang pertama Pak, saya ajarin cara pengobatannya Pak. Jadi sakit anak ini sakit leukemia. Sebelumnya saya juga pernah pengalaman mengobati sakit leukemia. Yang pertama leukemia itu di tulang belakangnya terlalu banyak menghasilkan sel darah putih atau leukosit sebutannya bahasa kedokterannya. Pengobatannya ada di Cina dengan Oh, kelebihan itu sel darah putih. Iya terlalu banyak gitu. Karena saking banyaknya. Orang beli sel darah putih, dia suka beli. Oh. Kadang di warung, tak bisa orang mau beli kopi, beli sel darah putih kebanyakan. Gitu ya. Iya Pak, tertawa lah, senyum karena semangat atau bahagia itu adalah obat dari segala macam gitu ya. Jadi jangan stres ya. Stres. Makanya saya pastikan lagi ketika saya datangin orang, yang pertama saya buat bahagia adalah artinya, Bu, saya datang ke sini karena Allah ya Bu. Ibu nggak usah mikirin apa-apa. Iya. Yang penting saya ikhlas karena sini. Paling dia mikirin kontrakan, cicilan motor Iya. dia. Maksudnya itu yang pertama, ciri-ciri yang dapat
membuat hatinya senang orang sakit itu bahagia. Ketika saya datangi satu Pak, niat saya karena sunnah Rasul mendatangi sesama muslim maupun yang tidak non muslim tetap saya datangi. Maksudnya sifatnya itu kita wajib sesama manusia saling tolong menolong, hablum nasnya. Terus kita buatlah bahagia yang sakit. Datangnya assalamualaikum Pak, saya tanya ke rumah-rumah orang sakit. Saya datang ke sini, saya ditolong anak saya bapak, saya doain bapak biar sehat. Saya datang ke sini ikhlas, bapak nggak usah mikirin apa-apa ya. Saya datang ke sini niatnya hanya untuk menolongi bapak. Ternyata ada hati kecilnya yang luar biasa, semangat yang tadinya patah semangat. Ternyata dia mau semangat. Itu salah satunya. Karena segala penyakit itu pasti ada obatnya. Tergantung dari manusia mau semangat atau tidak. Allah nyiptain penyakit satu set sama obatnya. Iya jelas lah. Itu jadi nggak mungkin nggak ada obatnya, mungkin belum ketemu obatnya. Gitu. Yang kedua, ketika kita datangi dia nggak kebebani dengan biaya. Gitu. Nggak tambah stres ya. Oh, iya luar biasa. 4 kali balik ngap nih. Iya itu yang kedua ya Pak. Beneran saya nggak bohong. Yang kedua. Dan yang ketiga, ketika saya datang ini nih, saya kasih obat bantunya Pak, herbalan Pak. Saya ajarin juga jika bapaknya ada herbalnya di sini, gitu. Saya datang benar Pak. Saya nggak bohong, herbalnya juga saya kasih tahu obatnya, gitu. Yang kedua, kalau memang di rumah saya juga nanam herbal di samping rumah saya itu Pak. Kalau memang ada tumbuh saya kasih, saya anterin atau saya bawa orangnya itu. Itu yang ketiga, kita datangi, kita semangati, kita doakan, dan yang keempat kita beri obatnya sekalian. Jadi full sepaket gitu ya Pak. Dan semua ini one stop solution. Kalau gak ada, kalau minta gua ada. Tapi tentu dengan izin Allah ya. Semua benar Pak. Makanya saya bilang ke Bapak, saya cuma minta semua kesembuhan itu atas ridho Allah, dan biiznillah kesembuhan itu atas izin Allah. Saya di sini hanya minta untuk ridho Allah saja. Makanya saya bilang sama Bapak, saya cek nanti semoga kita bacakan Al-Fatihah dan coba saya lihat sel belakangnya siapa tahu bisa kembali normal. Tapi kesembuhan hanya milik Allah ya Pak. Begitu. Terus yang kedua, saya kasih tahu pantangannya untuk makan. Itu yang kedua Pak. Sensitif kanker ini Pak ya kan. Yang kedua itu makanannya tidak boleh manis-manis. Yang pertama gula itu dapat menyebabkan atau makanan dari kanker gitu Pak. Yang kedua zat asam di dalam tubuh manusia itu saya tadi sudah bilang kalau kita sedih itu ada zat asam dalam tubuh. Makanya kalau ketika orang itu mudah sedih, gampang murung, banyak pikiran, stres, itu zat asam dalam tubuh banyak. Nah, jadi banyak penyakit ya. Iya itulah. Ini masih jadi pelawak gini. Saya nggak punya otak jadi stres. Tapi lakunya jadi pelawak. Ya begitulah. Jadi MC aja MC. Kita aja ya. Katanya udah pindah sekarang. Iya sekarang udah pindah. Minta profesi jadi hansip kondangan. Jadi model. Jadi hansip kondang. Ya. Gitu ya makan ya Pak. Yang kedua ada caranya. Yang kedua itu sama minum air mengandung alkalin tinggi atau pH yang tinggi. Air tidak bisa menyembuhkan tapi dapat menetralkan gitu. Nah air apa yang bisa mengandung air alkalin? Contohnya seperti saya tidak usah menyebutnya seperti yang warna ungu lah kan gitu. Itu produksi Ya. pabrik. Ya. Dari alam. Ya, nanti saya buatin Pak dengan biaya dengan murah. Contoh, ini harus minum air alkalin atau Miraglose sehari 8 sampai 10 botol per hari. Harganya itu satu botol 40.000 sampai 45.000 ya. Mahal. Oh, ya, luar biasa kan dikali 10 kan gitu. Itu cara yang pertama. Kalau mampu kan saya bilang. Iya. Nah kan saya bilang solusi tambah masalah. Kayak pegadaian kan. Iya. Nggak kasih solusi tanpa masalah. Pulang berantem sama keluarga. Kenapa gade? Gitu ya. Yang kedua harus minum air yang banyak nih Pak. Ya. Nanti saya buatin. Yang kedua itu kita ganti dengan air kendi Pak. Air kendi yang dari tanah. Dari tanah itu makanya saya selalu bilang kendi sediain air kendi, minumlah air kendi, air apapun yang di galon itu kurang bagus. Saya juga mengkonsumsi air kendi Pak, saya nggak bohong. Waduh lama-lama kayak kendi juga. Dia udah kurusan gara-gara lockdown nih nggak mau bantuin orang kemarin. Saya kendi kecil. Lo bukan kendi, teko, tepoci. Jarang suka minta ikutan. Gitu Pak, kendi Pak, sediain kendi atau tempayan. Tapi yang dari tanah ya, tanah liat ya. Kendi dari tanah gitu. Kalau dari besi namanya ini bak mandi, ada tembok. Kendi yang dari batu ya. Ada juga Enggak, kendi ya. kendi dari tanah liat. Tuh. Lihat. Iya. Ya, soalnya biasa di luar, jadi nggak murni kendian. Kalau lo kan dari arca, dari batu Iya, gitu. ada tempel. Gitu. Nanti Pak obatnya kita sediain kendi atau tempayan. Kalau memang masih bau dibakar saja dulu pakai kopi Pak. Air sama kopi dibakar mendidih itu hilang baunya kalau masih bau tanah ya Bu ya. Oh iya, karena kalau beli kan masih bau. Bau tanah ya. Caranya dibakar, dikasih kopi saja nggak apa-apa.
Setelah itu dibilas. Nah, air itu dimasukkan, contoh misalnya masuk pagi, diamkan selama 12 jam. Selama 12 jam ya, Pak. Yang enak malam dong Ya boleh seperti itu. Taruh di malam, diam 12, baru setelah itu diminum. Langsung saja ambil buat khusus anak ini. Buat Bapak minum boleh gitu. Tapi kita bacakan Al-Fatihah saja, Pak. Ya Allah, semoga air ini bisa jadi wasilah lah ya, bisa membuat keluarga saya sehat, bisa menyembuhkan penyakit. Al-Fatihah disebut Al-Fatihah karena asyifa, penyembuh gitu ya, Pak. Itu dengan 80.000 Bapak tidak usah beli-beli per hari, tapi Bapak harus masukkan ke dalam botol. Ingat minumnya 8 sampai 10 botol, kurang lebih 2 liter lah per hari ini anak gitu ya, Bu. Air kendi, kenapa saya bilang air kendi? Air kendi lebih bagus, Pak, daripada air kemasan botol. Saya bukan menjelekkan apapun, enggak, karena air alkalin ketika kena sinar matahari, Pak, pecah partikel-partikel kecilnya. Tapi air kendi kan nggak mungkin, Pak. Di dalam kendi itu dingin, sejuk, begitu ya, Pak. Itu yang kedua. Nah, daripada membuang ongkos atau biaya yang besar, lebih baik beli sekali, bisa pakai itu. Iya aja kendi ya. Benar, Pak. Saya selalu mempraktekkan untuk sahabat Alikas ini, beli kendi buat minum. Itu yang kedua buat menyehatkan kolesterol juga, Pak. Air itu sampai ke tulang partikel Kalau kecilnya. gitu mulai besok sih jualan kendi dari tanah Luar liat. biasa, makanya insya Allah, Pak. Makanya yang kedua, yang ketiga dapat pengrajin kendi. Iya, bisa membantu ya dari Benar. sebagai apa home industry mereka Iya ya. itu, Pak, yang kedua. Yang ketiga itu ya, Pak, yang itu. Nah, ini obatnya itu, Pak. Yang setelah itu sudah, Pak, insya Allah nanti agak ada perubahan tuh, Pak. Nanti darahnya mulai, nama leukositnya menurun, HB-nya naik, itu aja, Pak. Yang dikontrol cuma leukositnya. Kalau leukositnya normal, step bertahan selama 6 bulan sembuh. Itu, Pak. Gitu maksud saya itu. Nah, yang ketiga cara obatnya kita menggunakan metode Rasulullah SAW. Yang pertama, Bu, nanti saya catat atau nanti saya jelasin. Yang pertama habatus sauda, Pak. Minyaknya ya, Pak. Kalau misalnya ada yang kapsul itu harganya 40.000, 30 sampai 40.000 ya, Pak, satu. Yang kedua, minyak zaitun murni asli. Minyak zaitun itu 60 sampai 50.000 yang buat diminum ya, Pak. 50.000 lah kasarnya ya. Itu. Yang ketiga air zam-zam, Pak. Air zam-zam beli sebotol aja banyak di online, tapi nanti digabungin itu minum per hari nih. Nah, yang keempat ini, Pak, madu ya, Pak, madu ya, nanti saya kasih tahu semuanya. Nah ya. Kalau ada garam gunung boleh gitu ya, Pak. Nah itu, nah ya sudah, setelah itu dicampur semua boleh. Yang ketiga 7 kurma 7 ya, Pak, dicampur dengan air zam-zam, di blender dan digabungin nanti dengan 4 ini. Ya, Pak, itu semua sunat. Barang siapa yang memakan atau memakan 7 buah kurma saat pagi terhindar dari sihir, itu hadis Rasulullah, semua yang kita mengenai hadis. Nah, itu digabungin, Pak. Digabungin, ibu dan bapak bacakan Al-Fatihah setiap habis sholat, bapak kasih di bawah sarafnya. Karena saraf manusia itu di bawah sini. di bawah lidah. 2 sendok per hari. Itu obat leukemia. Di bawah lidah. Di bawah lidah, gitu. Dibantu dengan air, Al-Fatihah, doa, dihindari makannya, dijaga makannya. Yang ketiga, kita metode sunnah Rasulullah. Kurang lebih harganya sekitar, coba, Pak, 5 sampai 6 itulah, nggak nyampe untuk biaya obat ke dokter itu ya, Pak. 300.000 bisa 1 bulan bahkan lebih. Gitu. Berarti sehari 6 ribuan Tapi sampai ini kan dia kontrol itu seminggu itu 5 kali ya? 4 ya? 4 kali. Nah, kan lama-lama lihat ada perubahan nggak selama itu kita pengobatan itu. Oh, jadi selama Soalnya kan, pengobatan itu tetap kontrol ke dokter? Dia tiap masuk itu kan dikontrol. Kontrol, tetap. Cek labnya juga ada. Ada dong, dicek tetap. Ya, nanti yang kedua boleh hasil ceknya ya, Pak. Nanti kalau memang ada kemajuan, apa kata dokter setelah Bapak menggunakan metode Rasulullah. Saya yakin apa yang dikatakan Rasulullah semua benar. Begitu, Pak. Saya yakin karena saya Islam dan itu dan Nabi saya. Dan saya selalu bersalawat kepada dia. Bahkan anak orang-orang yang sakit, syarat, saya suruh bersalawat. Itu aja, Pak. Gitu. Nah, itu metode yang tiga. Yang keempat ya, Pak, obat. Nanti saya kasih jelasin ya. Bagi siapapun sahabat Aliklas ada yang terkena leukemia untuk anaknya, coba metode ini. Bagi yang non-muslim tetap dengan cara obat ini dan berdoanya dengan keyakinan agama apapun. Gitu. Itu metode pengobatannya. Jadi adanya YouTube ini saya juga kasih tahu, Pak, berbagai obat. Gitu, saya kasih tahu. Misalnya orangnya di luar Jakarta, dia pengen ketemu saya nggak ada kendaraan atau kami juga nggak ada biaya ya, Pak ya. Jadi Bisa lewat ini, dan di nomor telepon ini nomor telepon pribadi saya gitu. Orang mau konsultasi ke saya bisa gitu. Saya wajib saya balas. yang kalau pagi centang 1 ya? Bagi Dibangun. oh di cas, Pak. Oh, di cas. Gitu, Pak. Bukan dibangun. Tadi saya jam 8 sudah bangun sama ini anak-anak. centang Tidurnya 1. pagi, Pak, jam 2.
gitu. Terkadang kemarin sampai Bapak nggak nyambi tidur. kayak hansip ya, tidur Luar, pagi. ya Pak gimana Pak? Sama ikhtiar ya. Namanya malam kan ngojek Pak. Oh, iya, bener. Kan Kamu bisa gajah. gitu Pak. Habis itu enak artis, Tuh, ya kan? saya model. Oh, model katalog homo. Iya. Oh, model tripod. Ada aja, paku payung. Bisa ada 4% ya. Ini tangi diem aja. Nunggu nyambut kita. Oh maaf ya Pak, ini kok dia doang anak kecil kurang ajar, Oh. beneran. Gitu. Kalau tidak ada yang kecil, kalian tidak akan bisa jadi besar. Oh. Tuh, lihat Bu jawabannya Bu. Emang, susah emang lahir kalau lahirnya didongkrak. Oh, maaf ya, saya ada di bluetooth. Ada dongle. Ibu maaf ya Bu, jadi ketawa-tawa. Jadi dosa saya nih mau menghinanya. Aduh, pala saya hilang buat dia, jadi saya dihina. Untung dia balikin hina saya, pas jadinya. Oh. Tapi emang baik nih orang nih, insyaallah. Saya doain biar sukses lagi kerjaannya, sahabat ahli kelas. Nih kalau mau apa MC nih. Oh iya dong. Ini MC dangdut dia nih. Wah, MC dong. Oh, tentang bencana kan? MC Bencana sama tablik. anak-anak. Oh, MC tablik. Tom, apa MC apa lagi? MC tablik. Ulang tahun enggak? MC kalau ada pengobatan gitu. MC apa lagi bang? Macem-macem lah. Oh biar lumayan MC lah. setijab juga bisa gitu. Oh tuh Karena ya. kemarin tuh ulang tahun kita yang MC. 7 ulang tahun? Iya. Bukan main. Gimana? Itu ya Pak, dengan metode itu tetap Bapak setiap habis sholat subuh Bu kasih obatnya di bawah saraf, karena saraf manusia sih di bawah lidah gitu, itu lebih peka, lebih sensitif. Kayak Pak, Bismillah, boleh saya pegang ya Pak, anak Bapak ya, ridoin saya Pak, izinin saya Pak, Bang Fadli juga, Ya, Ibu siap. ya Bu. Iya. Ayo Bu bareng-bareng kita kirimkan Al-Fatihah ke anak ini Muhammad Zulfikar biar segala diangkat penyakit. Ingat sahabat ahli kelas namanya Muhammad Zulfikar. Saya mohon doanya dari sahabat ahli kelas yang nonton video YouTube ini, tolong doakan agar anak ini bisa jadi sehat dan bisa menjadi penghafal Quran. Semoga berguna bagi negeri dan bangsa, bisa membuat bangga kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, angkat segala penyakit anak ini. Amin. Allah. Terus Bu salawat sambil pegang palamu nih, lihat Bu dahsyatnya salawat Pak dapat menyembuhkan anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sakitnya Pak. Ini di sini ada kankernya. Ya Allah, saya minta ridho dan rahmat-Mu. Setiap doaku dan setiap langkah semoga diberi kesehatan kepada Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala cukup salawat saja Pak. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus Pak, daripada Bapak bengong ya Pak, ingat dia di salawat Bapak, ingat insyaallah Pak. Dan ingat Pak, kesembuhan hanya milik Allah ya Pak ya. Gitu. Nanti di kontrol itu nanti kurangan aja Bu kalau memang sudah rutin gitu, daripada biaya juga satu ya Pak. Yang kedua, kalau memang sudah agak bagus nih kan nanti udah seminggu sekali atau sebulan nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan dirawat, kasihan anak ini kecil ya Pak di rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sabar. Ya, coba colek ini. Ini kanker. Iya, pegangin. Tuh. Panas ya. Panas ya deh. Nih. Allahumma sholli ala. Sekarang tutup gini nih. Nah, gitu. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala. Sakit. Oh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini diambil sampelnya pernah ya Pak? Sum-sum tulang ya. Ini Oh, kemarin ini habis yang pertama. masukin obat ini. Cuma yang keduanya udah masukin obat. Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa Pak. Jangan sampai nangis. Sudah, tenang. Jangan sampai nangis. Main lagi. Gitu. Gitu. Tenang Pak, yang ngobatin insyaallah tenang, sabar gitu. Iya enggak. Tutup lagi bajunya, baju tutup lagi. Ya, tenang lagi. Yang penting met. Wah, iya.
Maaf ya Om ya. Maaf ya. Ya sini kan, di sini. Apa panas tuh Pak, saya pegang kayak colek begini aja. Gitu. Karena memang ada sakitnya, tapi nggak apa-apa. Ya tapi kesembuhan milik Allah ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Pak, saya pegang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, boleh Om pegang perutnya bacain doa? Nggak boleh. Ya udah, Om dari sini aja deh. Boleh, izin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Pak, gimana Pak kesan-kesannya Pak? Kesan-kesannya alhamdulillah. Jadi gimana ya, untuk anak ada harapan selalu untuk sembuh lah. Alhamdulillah. Ya, Yang jadi penyemangat kita semua orang tua. Bagi anaknya yang terkena sakit leukemia, apa pendapat Bapak dan menurut Bapak? Insya Allah cepat sembuh Amin. dengan atas izin Allah dan perantara dari saudara Reja. Ya, Pak, gitu. Mudah-mudahan nggak sampai yang diprediksi oleh dokter selama pengobatan. Sama apa namanya diprediksi dokter Pak? 2 tahun untuk pengobatannya itu. Minimalnya ya Bu ya. Dan kesembuhan kata dokter nggak belum tentu ngejamin Pak? Kalau untuk kesembuhan Ya. tergantung Apa dari dokternya anak gitu juga. ya, Pak? Tetap Iya. tergantung atas izin Allah ya. Iya. Karena kankernya yang dalam ini dilihat ada berapa ya kan Pak, intinya gitu dokter menjelaskan ya. Tetap prosesnya 2 tahun untuk pengobatannya. Prosesnya 2 tahun. Sudah habis tenaga, biaya ya Pak ya, kurang lebih ya Pak. Apalagi zaman ada Covid gini ya Pak. Ibu Pasti. sabar ya. Gitu ya Pak. Pak, saya mohon doanya Pak. Saya mau ngobatin orang lagi ya Pak. Bapak juga sehat ya Pak. Ibu ya Bu, sabar ya Bu. Adek juga saya pamit ya Bu. Doain saya ya Bu. Ya. Saya sehat, tawadu lagi. Ya, ini mau pulang kok ya, Adek mau pulang. Adek senang Adek? Ya. Om mau pulang ya? Salim dulu. Salim dulu dong baru sama mau Om. pulang. Ya. Gitu. Dari Ya. tadi. Jadi om pulang ya. Dadah. Dan ada kamu suka mainan apaan? Hah? Apa deh? Robot-robotan apa apaan? Kereta. Oh, kereta-keretaan. Ya udah nanti yang kedua om akan carikan kereta-keretaan ya. Mau nggak? Mau nggak? Nah, tapi om boleh pegang badannya boleh? Mau beli Ya nggak boleh. Nah, caranya gitu Pak, rayu Pak anak gitu. Dari. kereta-kereta? Ya. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak kereta-kereta? Nanti pegang Thomas? belakang kita bacain salawat Nuria. Gitu. Iya kereta besar tapi boleh Mm-mm. pegang badannya nggak? Ya nanti ya. Boleh pegang. Oh, nggak boleh pegang. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa. Ya Om pamit lagi sekali lagi ya. Salim lagi salim. Ya. Kamu nanti mau pulang juga kan? Kalau nggak salim pulang ya. Doain Om ya biar sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berantong. Ya. Waalaikumsalam gitu. Assalamualaikum Pak. Ya, makasih ya. Iya Pak. Bu, udah saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenong. Bu, sehat ya Bu. Iya iya. Semuanya. Itu aja pemirsa. Sekian dari saya Reza Al-Ikhlas. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.